Pernahkah Anda menyambangi pabrik tahu tradisional? Biasanya, karyawan pabrik akan menggunakan cara manual untuk memisahkan kulit ari kedelai dengan bijinya, yakni dengan cara diinjak-injak menggunakan kaki. Tetapi, hal itu tidak ada dalam standar prosedur operasional pabrik tahu Nisa. Nama pabrik yang berlokasi di kawasan Kampung Baru Cikarang Utara itu menempati bangunan satu lantai. Pabrik itu memproduksi tahu dengan 3 macam jenis tahu. Di antaranya ada tahu putih, coklat, dan kuning. Semuanya berkualitas serta premium. Mama Nisa, manajer operasional pabrik tahu Nisa, menerangkan tempat itu beroperasi sejak 2020. Dilatari kebutuhan Sari Rasa Group untuk mendapatkan suplai tahu yang berkualitas dan bebas dari pengawet. Oke, di sini saya sudah berada di depan pabrik tahu Nisa. Kita akan melihat ke dalam suasana di dalam pabrik tahu Nisa. Baik, di sini sudah sampai di dalam pabrik tahu Nisa. Seperti inilah suasana dari dalam pabrik tahu Nisa. Baik, di sini saya sudah berada di dalam pabrik tahu Nisa. Meskipun sedang direnovasi, tetapi produksi dari pabrik tahunya tetap berjalan dengan lancar. Oke, baik, di sini sepertinya suasana di dalam pabrik tahu Nisa. Di sini saya diajak membantu memasukkan kedelai ke dalam mesin penggiling kedelai. Setelah itu mesin kedelai menggiling kedelai sehingga menghasilkan sari kedelai. Di sini saya melihat proses perebusan sari kedelai yang direbus sampai mendidih. Setelah itu sari kedelai dipindahkan ke kain saring untuk dilakukan proses penyaringan. Lalu sari yang sudah dipindahkan digoyang-goyangkan untuk disaring agar dapat terpisah oleh sari dan biangnya lalu dicetak. Kemudian tahu yang sudah dicetak lalu dipotong berbentuk kotak. Jika ada pesanan tahu yang sudah siap untuk dimakan, maka tahu langsung digoreng di pabrik ini. Dan inilah tahapan proses pembuatan tahu di pabrik Nisa. Setelah itu sari kedelai dipindahkan ke kain saring untuk dilakukan proses penyaringan. Lalu sari yang sudah dipindahkan digoyang-goyangkan untuk disaring agar dapat terpisah oleh sari dan biangnya lalu dicetak.
Kemudian tahu yang sudah dicetak lalu dipotong berbentuk kotak. Jika ada pesanan tahu yang sudah siap untuk dimakan, maka tahu langsung digoreng di pabrik ini. Dan inilah tahapan proses pembuatan tahu di pabrik Nisa. Dan inilah beberapa macam tahu yang ada di pabrik ini. Dan setelah ini, mari ikuti saya mewawancarai pemilik pabrik ini. Saya akan mewawancarai pemilik dari pabrik tahu Nisa. Ayo. Oke, baik, di sini saya akan mewawancarai pemilik dari pabrik tahu ini. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Maaf. Dari SD sekolah kan? SMA 3. Ya. Mas, Bu, kalau boleh tahu dengan nama siapa? Ibu Puji. Ibu Puji. Oke. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses produksi dan operasi terkait SMA Ibu menjadi pabrik tahu, milik pabrik tahu. Oke, kita mulai, Bu, ya. Apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu selama Ibu memproduksi tahu dari awal merintis sampai sekarang? Tantangannya paling naik turun harga kedelai ya. Iya. Naik turun harga kedelai, kadang harga kedelainya lagi tinggi banget. Apalagi pas lagi krispon kadang langka, kadang tinggi gitu aja. Oke, baik, Bu. Kemudian apa saja bahan baku utama dari yang digunakan untuk membuat tahu? Paling utama mungkin kedelai ya. Ya. Kalau buat goreng mungkin minyak, kunyit, sama buat tahu Bandung. Oke. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan dan produksi tahu? Kalau yang bertanggung jawab itunya saya sama suami, kalau yang kerja di pabrik karyawan. Oke. Kemudian di mana biasanya Ibu mendistribusikan tahu Ibu setelah selesai diproduksi? Biasa saya masukin ke PT-PT sama ke catering aja. Berarti biasa ke catering ya? Ya. Kapan sih biasanya pabrik tahu Ibu ini mulai beroperasi, dan kapan biasanya waktu produksi yang paling sibuk di pabrik Ibu? Mulai produksi itu sekitar jam 5 pagi ya, jam 5 pagi biasanya sampai kalau lagi banyak jam 7 malam atau jam 5 sore. Paling sibuknya itu sekitar jam 10, kadang jam 1 abis zuhur lah, jam 1 siang. Oke. Mengapa Ibu lebih memilih menjadi pengusaha tahu? Emang awalnya tuh dari mertua pabrik jualan tahu ke pasar. Cuman pas saya nyoba sama suami, yuk kita masukin ke catering aja. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 16 tahun menjadi supplier tahu. Oke. Kemudian bagaimana proses pembuatan tahu dari awal hingga akhir, dan bagaimana cara Ibu dan para pekerja Ibu dalam menjaga kualitas tahu yang dihasilkan agar tetap konsisten setiap pendistribusian? Mungkin kalau dari prosesnya 4 jam perendamannya kedelainya. Utamanya airnya harus bersih, tempatnya juga harus bersih mungkin ya, karena kebetulan ibu itu kan dari PT suka ada sidak, suka ada kunjungan, jadi lebih utamanya kebersihan gitu. Baik, Bu. Kemudian kalau boleh tahu kira-kira berapa sih penghasilan Ibu selama mau beroperasi pabrik tahu ini, kira-kira sebulannya? Kalau sebulan sih Insya Allah besar. Cuman nggak bisa bilang nominal ya. Cuman kalau pokoknya dalam kedelainya aja dalam 1 minggu itu
sekitar 1 ton itu 1 minggu kurang, 5 hari 1 ton. Kalau 1 minggunya berarti 1 ton, berarti 4 ton ya per 1 bulan itu gitu. Dalam 1 ton itu harga kedelai sekarang ada yang 12 juta, ada yang 11 juta, ada yang 10 juta. Tergantung kita pemakai merek kedelainya gitu. Baik Bu. Alhamdulillah lah kalau bilang nih. Kalau mungkin kalau nyebut nominal nggak ini juga ya. Alhamdulillah lah gitu aja. Ya. Udah baik, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari saya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sebanyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.